slamming doors. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, nama saya Eka Dewi SPD. Saya adalah seorang guru di SMA Negeri 2 Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja secara luring di SMA Negeri 2 Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu. Praktek pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 11 IPA 2 dengan materi sistem ekskresi dengan submateri gangguan dan kelainan serta teknologi untuk mengatasinya pada sistem ekskresi. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelum pembelajaran dimulai, menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik, Bu. Baik ya. Sudah siap untuk menerima pembelajaran kita hari ini? Siap, Bu. Siap, oke. Pembelajaran kita hari ini melanjutkan materi kita yang minggu lalu. Siapa yang masih ingat materi kita tentang minggu lalu? Sistem ekspresi. Oke. Ada yang masih ingat apa-apa saja alat sistem ekspresi kita? Ya, satu suara. Satu suara. Ada berapa alat ekspresi kita? Ada 5. 5. Ada empat. Yang pertama ginjal, kemudian hati, kulit, paru-paru. Oke. Ya. Sekarang kita lihat materi kita minggu ini tentang gangguan dan kelainan serta teknologi untuk mengatasinya pada sistem ekskresi. Oke ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan kalian isi dulu presensi kalian. Ambil HP-nya, scan barcode-nya, buat daftar kehadiran kalian di sana. Terbaca? Sudah? Oke. Jika sudah, sebelum kita mulai pembelajaran, di sini Ibu buatkan dulu pretestnya. Di sini pretest ini bukan untuk menjatuhkan nilai kalian tidak, tetapi Ibu mau melihat kesiapan pembelajaran kalian di rumah seperti apa. Nah, coba kalian scan barcode ini. Di sini nanti ada beberapa soal. Ya, soal ini tidak menjatuhkan nilai kalian tidak, cuma Ibu mau melihat
Sampai di mana persiapan kalian untuk belajar? Terbaca? Terbaca ya? Oke, silakan kalian isi dulu soalnya, jawab ya. Oke, sudah ya? Sudah dikirim jawabannya? Oke, sekarang kita mulai pembelajaran kita tentang gangguan sistem ekspresi. Karena tadi alat atau organ dari sistem ekspresi kita ini ada 4. Yang pertama ada paru-paru, kemudian yang kedua ada ginjal, yang ketiga ada hati, dan yang keempat ada kulit. Oke, kita lihat satu persatu. Gangguan pada sistem paru-paru. Oke. TBC, suara sering dengar? Oke, salah satunya disebabkan oleh bakteri. Ini penyakitnya tidak menular, ya. Tetapi cara penyembuhannya harus mengkonsumsi obat secara teratur. Kemudian yang kedua, pernah mendengar kanker paru-paru? Nah, salah satu penyebab terjadinya kanker paru-paru adalah merokok. Kamu bisa lihat pada gambar ya, pada layar, ada paru-paru yang berwarna kemerah-merahan, ada yang berwarna hitam-hitaman. Nah, yang berwarna kemerah-merahan itu adalah paru-paru kita yang sehat. Nah, sementara yang di sebelahnya tuh, yang kehitam-hitaman itu adalah paru-paru kita yang sudah rusak. Salah satunya adalah akibat merokok. Selanjutnya, nih, pneumonia, ya. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri, virus ataupun jamur. Nah, tidak hanya pada bakteri, virus dan jamur juga bisa menginfeksinya. Ini juga bisa disembuhkan dengan cara meminum antibiotik. Kemudian gangguan sistem urinaria ini adalah pada ginjal, pembentukan urin. Sudah kita bahas ya. Nah, pembentukan urin itu seperti apa? Nih, yang pertama, glikosuria adalah ekskresi glukosa ke dalam urin, sehingga menyebabkan dehidrasi karena banyak air yang tersekresi ke dalam urin. Kemudian ada istilah batu ginjal. Ini kebiasaan menahan buang air kecil ya. Misalkan kita sedang main game nih, tanggung, padahal kita sudah pengen buang air, tetapi kita tahan karena ada sesuatu hal yang tidak bisa kamu tinggalkan, misalkan seperti itu. Itu bisa menyebabkan batu ginjal. Kemudian ada penyakit diabetes mellitus atau istilahnya penyakit gula ya. Diabetes ini ada 2 ya. Diabetes mellitus tipe 1. Kemudian ada yang tipe 2. Ada lagi istilahnya diabetes insipidus. Nah, ini penyakit yang ditandai produksi urin yang terlalu banyak dan encer. Ini ya. Selanjutnya adalah gagal
ginjal. Gagal ginjal ini adalah kegagalan ginjal dalam memproduksi urin karena kerusakan glomerulus ya. Sementara pembentukan urin itu adalah di glomerulus. Selanjutnya uremia. Keadaan toksik pada saat darah mengandung banyak urea. Ini dia ya. Sehingga gagal dalam membuang urea ke dalam keluar tubuh. Gangguan hati. Salah satunya tadi kan organ tubuh, organ sistem ekskresi adalah hati. Ini dia. Penyakit hati disebabkan oleh infeksi virus seperti disentri, cacing yang menyebabkan malaria dan sebagainya. Kemudian penyakit hati juga adalah sirosis hati, perubahan sel-sel hati menjadi jaringan ikat fibrosa sehingga kehilangan fungsinya. Nah ini hati-hati bagi kamu yang suka minuman keras, ya suka minum-minuman alkohol, itu bisa merusak fungsi hati. Kemudian juga virus hepatitis B dan C. Selanjutnya adalah gangguan kulit. Pada gangguan kulit biasanya sering mengeluarkan keringat yang berlebih, yang menyengat, ya. Selanjutnya adalah anhidrosis, gejala kulit yang tidak dapat mengeluarkan keringat akibat luka bakar, penyakit atau pengaruh obat. Kemudian vitiligo, gangguan pigmentasi sehingga kulit kehilangan melanin. Iya. Kemudian pruritus cutanea, gatal yang dipicu oleh iritasi. Ini biasanya terjadi pada penderita kencing manis atau diabetes. Kemudian kelenjar tiroid dan hati. Oke, itu materinya ya. Kerusakan atau gangguan pada sistem ekskresi kita. Selanjutnya ada postes lagi. Postesnya ini sama dengan soal pretest kita tadi. Nah, coba setelah Ibu jelaskan tentang gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem ekspresi kita, ada tidak peningkatan kamu menjawab soal ini? Silakan. Kamu scan lagi barcode-nya. Coba kamu jawab lagi soalnya. Oke, sudah? Oke. Untuk memahamkan lagi pemahaman kamu, biar supaya lebih paham lagi, ini ada LKPD yang akan Ibu bagi. Silahkan kalian masuk ke dalam kelompoknya dan masing-masing perwakilan kelompok ambil LKPD-nya ke depan. Buat 4 kelompok saja. Oke, silakan ambil.
Dia kalau ini kan sebagai kalau pengamatan melalui studi literatur pada manusia dia apa namanya menyajikan hasil analisis dari berbagai apakah ginjal sapu lidi di bawah jadi kalau yang organisasi yang baik organisasi yang ekspresi melalui berbagai kemudian dalam sel kalau enggak dia kalau misalkan udah martis berarti berbalik dengan dia kalau misalkan dia ini apa ginjal itu berfungsi kalau misalkan sudah dibantu estes estes tersebut ditambah banyak stabilitas kan kalau sakitnya berapa lagi bagus dan penyakit hipertensi diabetes dia termasuk dalam makai kan dia sih gini kronis itu akibat dari enggak dari pusingan gila dalam hal itu ya dalam hal yang sudah parah dan bersifat permanen. Saya itu nanya kepada guru tentang hal-hal yang perlu dimengerti terhadap bidang sekarang itu mati sama berarti jika ini kan ya jika jurusan kelompok mana yang mau mempresentasikan ke depan hasil diskusinya? Oke, silakan kelompok dari Adinda. Oke, untuk kelompok yang lain, coba perhatikan hasil diskusi dari kelompok Adinda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan diskusi dari tentang gangguan dan kelainan mental teknologi. Berdasarkan hasil diskusi kami, dan masalah yang pertama adalah gagal ginjal akut. Solusinya adalah yang pertama, pemberian obat-obatan. Yang kedua, mengubah gaya hidup dan pola makan menjadi lebih baik. Yang kedua, gagal ginjal kronis. Solusinya adalah membatasi asupan garam, sodium, dan menghindari makanan cepat saji atau instan. Tiga, diabetes mellitus. Solusinya rutin berolahraga, rajin minum air putih. Penyakit yang terjadi pada sistem ekspresi. 1. Nefritis adalah radang nefron pada ginjal yang dapat disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus. 2. Gagal ginjal. Suatu kondisi ketika ginjal kehilangan kemampuan membuang racun dan menyumbangkan cairan tubuh. 3. Diabetes mellitus atau kencing manis adalah penyakit yang terjadi karena terdapat glukosa dalam kulit. 4. Albuminuria, penyakit yang terjadi akibat ginjal tidak dapat melakukan penyalinan protein atau albumin. 5. Fibrosis hati, kondisi berubahnya sel hati menjadi jaringan ikat fibrosa sehingga sel hati kehilangan fungsinya. 6. Kanker hati, kanker yang berasal dari sel-sel dalam organ hati. 7. Asma, kondisi ketika saluran udara meradang, sempit dan membengkak dan menghasilkan lendir berlebih sehingga menyulitkan bernafas. A. Mengapa sebelum transplantasi ginjal perlu dilakukan tes darah terlebih dahulu? Jawabannya, karena hal ini bermaksud untuk mengurangi resiko terjadinya komplikasi atau penolakan ginjal. B. Mungkinkah seorang hidup hanya dengan satu ginjal? Ungkapan alasan. Secara umum hidup dengan satu ginjal memang dapat dilakukan. Namun hal tersebut tentu tidak terlepas dari risiko yang menyertainya. Karena ketika tubuh hanya memiliki satu ginjal, maka organ tubuh tersebut perlu bekerja ekstra untuk menyaring darah. D. Apakah transplantasi ginjal sudah banyak dilakukan masyarakat Indonesia? Jelaskan pendapatmu. Jawabannya adalah transplantasi ginjal telah dilakukan sejak tahun 1997 hingga kini. Kini kurang lebih 600 operasi transplantasi ginjal telah dilakukan di Indonesia.
Dan yang terakhir, kesimpulan yang dapat kita simpulkan yaitu bahwa setiap penyakit itu pasti ada solusinya. Seperti gagal ginjal tadi, solusi mengobatinya dengan cara mengubah gaya hidup dan pola makan. Pola makan itu yang seperti menghindari makanan yang cepat saji atau instan dan membatasi asupan garam. Baiklah, itu saja yang dapat kami presentasikan. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok penyaji. Oke, terima kasih kelompok penyaji. Silakan kembali. Oke ya. Kemudian untuk masing-masing kelompok silakan dikumpulkan kembali LKPD-nya. Kemudian kembali ke tempat duduk asalnya. Oke ya. Sekarang setelah kita mempelajari materi ini, apa yang kamu rasakan tentang materi ini? Oke, apa perasaannya setelah mempelajari materi ini? Apa saja yang kamu dapatkan atau yang bisa kamu ambil dari pembelajaran hari ini? Oke, satu. Ya, siapa? Oke, sudah juga. Dapat mengetahui macam-macam penyakit ekspresi, sistem ekspresi, dan cara mengatasinya. Oke, kamu bisa mengetahui apa-apa saja penyakit yang disebabkan oleh sistem ekspresi dan berupaya untuk mengatasinya. Ada lagi? Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah apa? Mengetahui apa namanya tadi, macam-macam penyakit, sistem ekspresi dan cara penanganannya melalui teknologi yang ada di rumah. Oke, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu gangguan dan kelainan pada sistem ekskresi itu bisa kita atasi dengan teknologi dan pengobatannya, gitu ya. Oke, pembelajaran hari ini Ibu rasa sampai di sini dulu. Kemudian untuk minggu depan, karena ini di pembelajaran terakhir pada sistem ekskresi, otomatis untuk minggu depan kita adakan ulangan harian untuk mengambil tes sumatifnya. Ya, persiapkan diri kamu mempelajari lagi apa itu sistem ekskresi, kemudian penyakit-penyakit yang ada di dalam sistem ekskresi. Bisa ya? Oke, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.